yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi ini tujuan panggilan Tuhan, tujuan daripada kekristenan kita, saudaraku sekalian, adalah ini. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, karena ini yang saya katakan tadi, yang Tuhan mau. Karena apa gunanya, saudaraku sekalian? Apa tujuannya? Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi Paulus merindukan, saudaraku sekalian, keadaan rohani daripada jemaat di Kolose ini. Tidak hanya mereka menangkap firman atau menerima Injil itu, saudara, lantas sebatas itu. Karena Epafras membawa sebuah berita, saudara, sehingga Paulus mengungkapkan itu, saudara. Ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Telah lebih dahulu kamu dengar. Telah kamu ini berbicara tentang janji Allah, saudara sekalian, tentang janji Allah di dalam Injilnya. Setelah kita menerima Injil itu, saudara, kita menerima tentang pengharapan itu, telah kamu dengar dahulu. Artinya bahwa mereka sudah tahu tujuan panggilan Tuhan itu, saudara, lewat kebenaran firman Allah. Ayat yang ke-6, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Artinya berkembang ini secara jangkauan. Dalam sisi jangkauan, menjangkau seluruh dunia. Dan ini sesuatu yang positif tentunya. Sesuatu yang luar biasa, termasuk kita. Termasuk saya dan saudara yang sudah disentuh oleh Injil, yang sudah menerima Injil itu. Kita imani bersama, kita percaya bersama. Tetapi saudara sekalian, Paulus ingin ada sebuah keubahan. Ada sebuah hal yang perlu kita pahami di sini, saudara. Sudah berapa minggu ini kita belajar ayat yang ke-9. Bagaimana Paulus, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Artinya bahwa di dalam kita menerima Injil itu, saudara, di dalam kita mengimani tentang kebenaran Tuhan, maka tentu kita harus lebih mendalami, lebih memahami apa makna. Saudara, apa makna daripada kekristenan itu? Apa tujuannya? Sehingga di dalam ayat, sebab targetnya di sana dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapan. Bagaimana kita bisa mencapai hidup yang layak ini? Ini jadi pertanyaan. Bagaimana kita bisa mencapai hidup yang layak sesuai dengan standarnya Tuhan? Kita bisa memahami di sini hidup layak yang sesuai dengan ukuran Tuhan. Artinya bukan menurut selera kita.
tidak menurut mau kita, tidak menurut ukuran kita. Karena ukuran manusia ini kadang-kadang masih banyak salahnya. Ya. Standar iman saja, saudaraku sekalian, masih banyak orang salah persepsi. Ya, yang mengukur iman itu, saudara, adalah seberapa besar jawaban doanya. Nah, ini kan banyak orang mendefinisikan bahwa iman yang besar itu adalah sejauh mana yang kita terima dari Tuhan. Berarti besar imannya ini, kuat imannya ini orang. Padahal sesungguhnya enggak begitu. Ya. Bahwa konsep kehidupan yang beriman itu bukan seberapa besar apa yang dia terima. Terbalik. Justru seberapa besar yang dia beri. Itulah konsep standar iman. Nah, ini kita harus, saudaraku sekalian, kita harus pahami di sini. Sehingga kita jangan terkecoh. Ya. Mungkin kalau dia berdoa, jawaban doanya diterima, dijawab oleh Tuhan. Ya, berarti besar iman. Mungkinkah itu standar ukurannya? Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak tunduk, kalau kita tidak setia di dalam gerak pengikutan kita kepada Tuhan. Ya. Karena saya katakan tadi bahwa standar iman itu sejauh mana dia mempercayakan hidup kepada Tuhan. Berarti apa? Mempersembahkan segenap kehidupannya. Dia belajar untuk memahami, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah konsep itu. Artinya bahwa sejauh mana dia berserah. Berserah itu artinya memberi seluruh hidup. Sehingga dalam konsep iman bukan menuntut. Jadi dalam konsep iman bukan untuk menuntut seberapa yang kita terima. Bukan. Justru seberapa besar yang kita persembahkan. Baik tenaga, pikiran, waktu kita. Bahkan sampai seluruh hidup. Kita harus persembahkan kepada Tuhan. Itulah konsep iman itu. Ya. Seperti Abraham itu standar ukuran iman yang diukur. Bukan seberapa besar yang dia terima. Bukan. Justru ukuran imannya seberapa jauh dia mengasihi Tuhan. Sampai Tuhan katakan, anakmu yang kamu kasihi itu persembahkan kepada. Jadi barometer iman Abraham itu diukur di sini. Sejauh mana dia taat kepada Tuhan. Sejauh mana dia mempercayakan hidup yang kepada Tuhan. Sehingga dia tidak segan-segan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dan Tuhan katakan, aku tahu ketika dia mau menyembelih, mengayun pisau untuk menyembelih pisau, suara dari surga berkata, Abraham, aku tahu engkau sungguh mengasihi aku. Ini ukuran iman. Bukan seberapa banyak kita terima, sehingga kita mengukur iman di situ. Atau berkatakan apa? Jangan bapak-bapak, karena dari keturunan semua bangsa
bangsa mendapatkan berkat. Dari konsep saudaraku sekalian, iman Abraham ini yang bertumbuh pada kebenaran firman, ucapan Tuhan, tidak berdasar dengan apa yang dia miliki. Karena memang kalau dia berdasar kepada yang dia miliki, tidak mungkin salah ambil, tidak mungkin salah mengambil. Tetapi saudara sekalian, kalau kita membaca tentang iman Abraham, puncaknya di situ. Tetapi saudara tahu nggak awal dari panggilan Abraham dalam Kejadian pasal 12? Iya, coba kita lihat sedikit. Supaya, karena di situ dikatakan supaya standar iman saudara mengerti kehendak Allah. Kejadian pasalnya yang ke-12, kita melihat ayat yang pertama, Abraham dipanggil Allah. Ini saudaraku sekalian, standar iman, merespon panggilan. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu ya, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. garis bawah, berfirmanlah Tuhan kepada. Berarti apa? Konsep dasar iman Abraham dari sabda, dari perkataan Tuhan. Ya, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah. Pergilah. Berarti apa? Sebuah perintah. Artinya kalau dari perintah ini saudara sekalian, yang dituntut adalah ketaatan, respon baik. Nah, konsekuensinya saudara perhatikan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ini dari lingkungan keluargamu, dari komunitasmu, dari zona nyamanmu, dari rumah bapakmu. Artinya apa, saudara sekalian? Di sini memiliki makna dalam. Pergilah berarti apa? Supaya Abraham, Tuhan mau lihat sejauh mana dia mau melepaskan segala ikatan. Ikatan batin ibu bapak, ikatan keluarga, ikatan saudaraku sekalian, mungkin nasionalismenya di negerimu itu tinggalkan. Hobimu, komunitasmu selama ini tinggalkan. Artinya Tuhan mau ada tanda kelepasan. Tanda kelepasan itu adalah tinggalkan. Pergi dari situ. Jadi saudara sekalian, konsep iman kita juga demikian. Satu, kita dipanggil oleh Tuhan dari zona nyaman dunia ini. Tuhan memanggil kita, 1 Petrus 2 itu, Tuhan memanggil kita untuk keluar dari segala kenikmatan dunia ini. Supaya jangan sampai kita terikat dengan semua yang ada di dalam dunia. Karena ini konsepnya. Sampai nanti saudaraku sekalian, pada titik di mana kita mempersembahkan segenap hidup. Artinya saudara, kita mau dinoakan oleh Tuhan. Ya, supaya apa? Tuhan yang terbesar. Amin saudara. Tuhan
yang kita yang semakin kecil, dia yang semakin besar. Dia yang mendominasi kita sampai titik di mana kita tidak ada hak. Tidak ada tuntutan. Kenapa? Karena kita hanya patuh kepada Tuhan. Ini konsep ini. Nah, jemaat di Kolose, para Rasul Paulus merindukan pemahaman mereka sampai pada titik ini. Sehingga mereka tidak hanya, saudara sekalian, menyebarkan Injil. Saudara, memang Injil harus berbuah. Harus kita sebarkan kiri dan kanan. Kemana kita pergi, kita harus memberitakan Injil. Mungkin lewat kesaksian kita. Kita harus bersaksi, oke, memberitakan Injil. Tetapi saudara sekalian, lebih dari itu kehidupan kita harus melangkah maju. Kerohanian kita juga akan semakin dibentuk oleh Tuhan sampai sekarang pada titik di mana kita bebas, tidak ada yang mengikat sampai gravitasi bumi tidak bisa menarik kita. Ya. Semua yang kita harus ingat ini adalah Abraham dipanggil. Saya dan saudara juga adalah umat panggilan. Amin, saudara. Kita ini dipanggil. 1 Petrus 2, kemudian kita baca dulu 1 Petrus 2 9. Kita ini dipanggil. Ya. 1 Petrus 2. Ayat 9 saja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Ya. umat kepunyaan Allah sendiri, Ya. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Ya. dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang telah memanggil kita dari kegelapan. Jadi ini konsep iman yang benar di sini. Kita sampai kita menaklukkan dunia. Ya, kita menaklukkan dunia, bukan dunia yang menaklukkan kita. Salah. Allah menciptakan taman Eden ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan taklukkanlah semuanya. Dunia yang ditaklukkan. Jangan sampai dunia yang menaklukan terbalik. Jangan. Kita harus berkembang. Dan Abraham berhasil. Langkah awal Abraham, saudaraku sekalian, menunjukkan saudaraku sekalian konsep imannya dalam kenyataan. Ayat yang keempat, Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Perhatikan, lalu pergilah Abraham seperti yang disabdakan. Tadi ayat 1 bahwa dasar Abraham melangkah adalah firman, perkataan. Sekarang dia lakukan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan. Dia lakukan. Saudara perhatikan baik. Ada sesuatu yang sedikit kita cermati bersama. Nah, ayat 1 dikatakan begini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Perhatikan baik. Dan dari rumah bapamu ini, perhatikan baik, ke tempat
yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, ke negeri yang akan kutunjukkan, belum ditunjukkan, akan kutunjukkan. Konsep iman dituntut kepercayaan diri kita kepada Tuhan. Tidak seperti sekarang bawa Google Maps. Mana dulu ada Google Maps? Tidak. Abraham melangkah dengan iman. Meskipun negeri itu belum ditunjukkan. Karena itu katakan di negeri yang akan. Berarti apa? Masih dalam konsep planning, rencana. Perjalanan ke negeri yang akan kutunjukkan. Artinya begini, saudara. Abraham tidak perlu nanya. Yang dituntut dari iman, ketaatan. Jalan. Abraham jalan berangkat saja. Semua dia tinggalkan dalam dosa. Yang artinya di sini kita melihat bahwa semua di dalam kita merespon panggilan Tuhan. Satu perkara, kita harus memiliki tanda kelepasan. Tanda kelepasan artinya tidak ada ikatan. Nah, konsep panggilan Kristus di sini yang kita harus pahami. Ya, konsep panggilan kekristenan kita di sini. Sampai kita harus mengalami tanda kelepasan. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Mau orang tua nggak bisa. Makanya orang tua dengan anak di dalam konsep pengikutan kepada Tuhan nggak boleh ada ikatan. Artinya tidak boleh ada saling menghalangi, nggak boleh. Saudara sekalian, ini konsep iman. Ya. Sehingga merespon panggilan Tuhan itu bukan ikut-ikutan, enggak. Sudah, tetapi sebuah komitmen hati. Komitmen hati kita dengan Tuhan. Ya. Sehingga dalam pengikutan nanti sampai kepada sebuah konsep pemahaman. Perhatikan baik. Mau apapun di sekeliling kita, dinamika apapun yang terjadi di sekeliling kita, tidak ada yang bisa menghalangimu datang kepada Tuhan. Sampai kepada titik. Ya. Kalau istri masih terhalangi dengan suami masih terhalangi dengan istri untuk datang beribadah, kita belum sampai kepada titik ketaatan, kesetiaan. Ya. Karena konsep panggilan di sini, panggilan iman, panggilan kekristenan dalam mengikuti. Ini saya katakan mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Ya. Makanya konsep mengasihi itu beda. Mengasihi sesama. Tuhan katakan begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Beda. Tuhan tidak katakan kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Tidak. Karena bisa mengatakan Tuhan tidak mendidik kita untuk egois. Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, kekuatan.
segenap jiwa, segenap hati. Tapi sesama, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Ini memiliki pemahaman dalam, memiliki pemahaman yang sangat dalam. Sudah bagus. Karena apa? Ini memberi saudaraku sekalian pesan. Kalau kata segenap dalam menjadi manusia, apa maknanya? Tuhan itu nomor satu. Tidak bisa ditaruh di nomor dua. Dia harus nomor satu. Sekarang Anda diperhadapkan dengan keluarganya. Ya tentu saudara dikasih oleh Tuhan. Bisa saja Tea, Bapak dan Abraham, bisa saja mungkin konflik. Berpikir baik-baik dulu. Ya, kamu mau pergi ini, kamu sudah tahu nggak kemana kamu mau pergi? Abraham, Tuhan belum kasih tahu di mana tempatnya. Cuma Tuhan suruh saat mau tinggalkan kalian semua. Mendengar itu pasti Tea mungkin bisa saja ngomong pikir baik. Masa kamu mau pergi tujuannya kamu udah tahu di mana? Pertimbangkan aja. Bisa saja. Kamu mau tinggalkan kita di sini ke negeri yang masih misteri, ke negeri yang belum kamu tahu. Kamu tidak tahu orangnya di sana mungkin ada masalah yang kanibal atau bagaimana. Kamu tahu nggak? Negeri kamu tuju itu baik orangnya tidak. Bagaimana kita tahu? Kamu belum tahu. Tapi sekarang kamu mau tinggalkan kita di sini yang sudah nyaman dan sebagainya. Tapi konsep iman, ketaatan yang dituntut, Abraham dapat tidak ada tawar menawar. Sudah teruskan tidak ada tawar menawar. Dia lakukan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita dalam panggilan pengikutan kita kepada Tuhan? Memang saya katakan tadi di Kristenan kita masih banyak pertimbangan-pertimbangan janji, pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi. Pertimbangan-pertimbangan yang lumrah. Ya. Tetapi marilah kita belajar. Di sini dituntut sebuah ketaatan. Ya. Nah, di dalam ayatnya yang kedua, bisa dilihat pasal 12 ayat itu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji. Dan janji yang mungkin saudaraku sekalian hanya enak di telinga Abraham. Kenapa? Karena dia membutuhkan 25 tahun untuk mengenal kita. Dia membutuhkan waktu 25 tahun. Saudara, ini bukan sesuatu yang gampang. Menggenapi janji Tuhan artinya saudaraku sekalian ada proses, ada tuntutan yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita untuk bisa mencapai target yang Tuhan mau. Dibutuhkan pengorbanan. Sementara konsep janji Allah sudah tertanam di pikiran di hati saya dan saudara, surga adalah harapan kita. Amin. Sudah tertanam di dalam pikiran, sudah tertanam di dalam hati kita.
surga adalah tujuanku. Tapi sudah berikan, kita belum sampai sana. Kita sementara di proses. Belum ada yang mengklaim sudah sampai surga. Belum ada. Ya. Sementara kita dituntut ke sana, digiring ke sana. Lewat kebenaran firman Allah, patokannya firman, sabda, perkataan firman, saudara sekalian, yang menjadi barometernya, menjadi suluhnya, pelitanya, yang akan terus membawa gerak perjalanan kita menuju Kanaan sama. Nah, saya katakan tadi bahwa seperti apa? Dalam perjalanan Abraham ini ada tuntunan Tuhan. Tidak serta-merta Abraham berjalan begitu saja. Ada tuntutan. Dalam proses demi proses, tantangan demi tantangan. Kalau saudara lihat di Google, perjalanan Abraham dari Mesopotamia, dari daerah Irak itu, daerah Babel, Urkastin, saudara bisa buka di Google. Yang peta dunia zaman dulu dari Urkastin, bagi kita negeri Bapak yang sudah sampai ke Sigen, ke tanah Kanaan, itu perjalanan yang jauh. Saudara sekalian, itu jauh. Ya, kerajaan Media dan Persia sampai ke tanah Kanaan itu bukan perjalanan yang apa? 1 minggu, 2 minggu, tidak. Tahun. Perjalanan kenapa? Karena bukan naik pesawat. Dengan berjalan, pasang kemah, bongkar kemah, di mana mereka bisa bermalam 2-3 malam di negeri asing, kemudian lanjut lagi. Ini sebuah perjalanan hidup. Bahkan sampai di Mesir, Abraham pernah ke Mesir. Coba saudara lihat ayat yang ke-10. Kata Mesir bisa dikatakan. Ya. Ayat yang ke-5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni Pohon Tarbati di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negev. Semua tanah Kanaan. Perhatikan ayat 10. Sudah menarik di sini. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, mungkin kita menuntut di mana janji Tuhan? Abraham sudah memenuhi semuanya. Kok kenapa Tuhan izinkan kelaparan? Tuhan izinkan kelaparan di negeri Abraham tinggal. Pertanyaannya mungkin dalam segala logika kita muncul. Katanya Tuhan akan memberkati. Katanya Tuhan akan kau ada kelaparan.
Sehingga Abraham harus pergi ke Mesir. Sudah tahu Mesir di Afrika. Dari Asia. Sudah media sosial tadi mengatakan itu Asia Selatan sampai Timur Tengah sampai ke Afrika. Mesir itu benua Afrika. Membayangkan. Ini perjalanan yang cukup panjang. Dan Tuhan izinkan Abraham sampai di Mesir. Dan bukan berarti di Mesir baik-baik saja. Sudah lebih sulit ini ada banyak yang kita pelajari perjalanan Abraham. Tapi tentu ini menggambarkan kita dalam konsep iman kita sekarang. Sebagaimana Abraham dipanggil Tuhan, saya dan saudara kita juga dipanggil. Amin. Kita ini dalam kehidupan yang dipanggil Tuhan. Pertanyaannya kemana? Tentu kita tidak disuruh pergi mungkin ke Filipina, mungkin ke Australia, tapi memiliki makna yang rohani dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita. Kita menangkap enggak rancangan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita yang dituntut kepatuhan kita, kesetiaan kita. Ini konsep iman. Artinya yang dituntut Tuhan sejauh mana totalitas kita di dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengasihi Tuhan. Jadi sekarang tadi konsep iman yang benar adalah sejauh mana totalitas penyerahan hidup. Itu konsep iman yang benar. Sejauh mana totalitas kita berserah kepada Tuhan. Artinya semua ada dalam kedaulatan, dalam tatanan, dalam kuasa Tuhan, dalam kendali Tuhan. Kita tidak hanya menuntut, kita hanya mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, satu komitmenku, aku mau setia. Bisa saja saya katakan tadi di sekeliling kita, bisa saja polemik bisa terjadi. Dinamika bisa terjadi di sekeliling kita. Bahkan bisa saja Tuhan izinkan dengan mata kita bisa lihat sesuatu yang bisa menghalangi kita, yang bisa menghilangkan semangat kita, yang bisa menurunkan gairah kita. Dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, isu-isu yang berkembang bisa saja melemahkan imanmu. Bisa saja itu berpotensi membuat engkau gairahmu hilang. Bahkan bisa dengan mata kepalamu melihat sebuah sandungan. Konsep iman dipertaruhkan. Supaya kita belajar bahwa iman kita bukan bergantung kepada orang. Amin, saudara. Iman kita tidak bergantung kepada apa yang kita lihat, tapi apa yang Tuhan sabdakan, apa yang Tuhan firmankan, itu konsep dasar iman yang benar. Seperti Abraham. Tentu tadi saya katakan tadi, hal yang lumrah, hal yang normal. Ketika Abraham panik, pasti ada saja apa istilahnya, nasihat-nasihat yang bisa membuat bimbang. Ya, saya ingat dulu kami ada suami istri dulu waktu dari Poso ke sini. Ya, tujuan kami di sini. Itu tujuan target kami pelayanan di situ. Sudah. Karena pertimbangan karena di sana juga sudah ada pelayanan. Jemaat sudah diberitahu. Bahkan mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kami. Nah, itu tujuan kami. Nah,
saudara sekalian, bisa saja saya katakan tadi, ketika kita memutuskan itu, pasti saja ada yang kecewa. Amin, saudara. Manusia pasti ada saja yang kecewa. Ketika kita memutuskan untuk taat kepada Tuhan, pasti ada saja. Mungkin keluarga bisa saja kecewa. Ya, bisa saja. Wah, bahkan saudara sekalian bisa saja ada stigma-stigma yang kadang-kadang saudara bisa menusuk di hati kita. Kamu hamba Tuhan bimbang. Nah, coba kalau sampai sudah muncul kata-kata itu kadang-kadang dongkol pun kata saja. Ya, kamu hamba Tuhan hamba Tuhan. Karena bimbingmu itu kamu hamba Tuhan ya bimbang. Hamba Tuhan apa? Saudara sekalian ini kadang-kadang banyak bisa terjadi. Dan kita menjadi Tuhan bisa katanya Tuhan. Karena udah kamu mengejar, tak pernah segala macam begini. Kadang-kadang kita berbuat di dalam situasi semacam ini. Oh, banyak hal. Begitu kita dengar, saudara sekalian, kadang-kadang bisa melemahkan. Cerita si A, cerita si B, si D, si C, sampai ke D, F, sampai G, sampai C, sampai O, KL, NO, sampai Z. Bisa melemahkan, bisa membuat kita tawar hati, dan bisa saja itu Tuhan izinkan. Itu Tuhan menuntut komitmen kita kepada Tuhan. Bimbang dengan omongan si A, bimbang dengan omongan si C, bimbang dengan omongan tetangga, bimbang dengan omongan dia. Maksudnya Tuhan, maksudnya dituntut dalam perjalanan hidup kita. Sejauh mana komitmen kita. Aku mau mendasari semua hanya di dalam kebenaran. Biar aku mau belajar. Meskipun mungkin orang lain menjelekkan, mungkin orang lain membuat hal yang saya katakan tadi membuat stigma yang negatif buat kita. Tapi dalam perkara pandang Tuhan, Tuhan tetap memandang kita tidak beralih dari mana. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana indah dalam setiap kehidupan. Ya, biarkanlah dominasi firman Allah yang mendominasi pikiran, mendominasi hati. Supaya dialah yang memegang kendali. Kalau firman yang memegang kendali, perjalanan hidup kita akan berkemenangan. Jangan biarkan dinakodai oleh sekelilingmu. Jangan berikan ruang sekelilingmu untuk mengambil alih nakoda. Biarkan tetap Yesus yang menjadi nakodanya. Biarkan Yesus yang pegang kendali dan taat di dalam kehendak. Maka kita akan melihat, saudara sekalian, keberhasilan yang sesuai dengan target, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menurut mau kita, tapi menurut mau dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita bersikap sejenak untuk menyembah Tuhan. Beriku hati untuk menyembah Tuhan. Kita bersikap sungguh menyembah Tuhan. Pandang Tuhan, lihat hati, bangun komitmenmu dengan Tuhan.